Lo pernah sadar nggak kalau setiap kali lo buka HP, streaming video, atau sekedar cari sesuatu di Google, itu semua terjadi gara-gara satu teori yang dulu sempat diremehkan. Dunia modern yang kita kenal sekarang gak akan ada tanpa konsep ini. Kok bisa sih? Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel The Nabila Way. Salah satu orang yang diam-diam jadi pahlawan di balik semua teknologi ini adalah ilmuwan yang sering keskip di dunia sains. Siapa dia? Ya, dia adalah Max Planck. Yap, si bapak teori kuantum yang tanpa dia, kita mungkin masih terjebak di era analog. Gak bakal ada teknologi canggih yang kita pakai sekarang. Dan lucunya nih, dia sendiri awalnya gak nyangka teorinya bakal bikin dunia jadi kayak gini. Siap-siap buat ngulik kisahnya. Karena ini lebih mind-blowing dari yang lo kira. Gas, kita mulai. Lahir di tahun 1858 di Jerman, Planck tuh aslinya nggak pengen jadi ilmuwan. Dia lebih tertarik di dunia musik. Bahkan ya, dia jago banget main piano dan komponis kayak Bach sama Beethoven. Jadi inspirasinya. Tapi, hidup itu kadang bercanda ya. Ya karena pas kuliah nih, dia malah lebih dalam nyemplung ke dunia fisika. Loh, kok bisa nih? Ya kalau Max Planck pilih karir jadi pemusik, pasti dia lebih terkenal menjadi maestro kan daripada jadi ilmuwan. Tapi akhirnya dia mutusin buat fokus di fisika. Dan surprise, dia malah jadi salah satu ilmuwan terbesar sepanjang sejarah. Kok bisa sih? Nah, di akhir abad ke-19, dunia fisika tuh udah nyaman banget sama teori klasik. Orang-orang mikir ya semua bisa dijelasin pakai hukum Newtonian. Tapi, ada satu masalah yang bikin fisikawan bingung. Tentang ini, kenapa benda hitam bisa nyala pas dipanasin? Tapi teorinya nggak masuk akal. Fenomena ini disebut radiasi benda hitam. Singkat cerita nih, teori fisika klasik waktu itu gagal ngejelasin kenapa radiasi dari benda hitam nggak nambah terus sampai energi tak terbatas. Ini yang disebut ultraviolet catastrophe. Para ilmuwan pusing. Tapi Planck datang dengan solusi yang revolusi dunia fisika. Jadi gini, Planck nemuin kalau energi nggak dipancarkan secara terus-menerus, tapi dalam paket-paket kecil yang disebut kuanta. Dengan kata lain, energi itu nggak bisa dibagi terus sampai tak hingga, tapi ada batas terkecilnya. Nah, batasan ini sekarang kita kenal dengan konsep konstanta Planck. Ini awalnya Planck sendiri nggak nyangka kalau idenya bakal mengubah dunia. Dia pikir ini cuma trik matematis buat ngejelasin fenomena benda hitam. Tapi dari sinilah fisika kuantum lahir. Tanpa konsep ini nggak bakal ada transistor, laser, MRI, bahkan komputer dan smartphone yang kita pakai sekarang. Setelah Planck ngeluarin teori ini, ilmuwan lain langsung kepo. Nah, termasuk Albert Einstein yang di tahun 1905 pakai konsep kuantum buat ngejelasin efek fotolistrik. Nah, jadi langkah menuju teori relativitas dan paham kita soal mekanika kuantum. Bisa dibilang nih ya, kalau Max Planck adalah bapaknya kuantum, sementara Einstein itu anaknya yang ngembangin teori ini lebih jauh.
Einstein ngelihat teori Planck sebagai gebrakan revolusioner karena konsep energi dalam bentuk kuanta ini juga bisa ngejelasin gimana cahaya berinteraksi dengan materi. Dari sinilah muncul efek fotolistrik yang akhirnya dipakai buat ngebangun teknologi panel surya dan berbagai perangkat berbasis cahaya lainnya. Gara-gara kontribusinya ini, Planck akhirnya dapat Nobel Fisika tahun 1918. Tapi yang menarik nih, meski teori kuantumnya jadi dasar dari banyak inovasi, Planck sendiri masih ragu dan lebih condong ke fisika klasik. Lah, kok bisa sih? Dia nggak nyangka kalau konsep yang dia buat justru ngejalanin dunia ke arah yang lebih aneh dan paradoksal. Aduh. Tapi nih ya, hidup Planck gak cuma soal sains. Dia juga ngalamin banyak tragedi berat. Kehidupannya dihantam banyak kehilangan yang tragis. Saat Perang Dunia I, 2 anaknya meninggal dunia. Lalu di Perang Dunia II, rumahnya hancur akibat serangan bom. Tapi yang paling tragis adalah nasib anaknya yang lain. Erwin Planck. Erwin ikut dalam upaya pembunuhan Hitler tahun 1944 yang dikenal sebagai Operation Valkyrie. Sayangnya, ya misi itu gagal dan anaknya si Erwin ini dihukum mati oleh Nazi pada tahun 1000 dan Erwin dihukum mati oleh Nazi pada tahun 1945. Buat seorang ayah, kehilangan anak dalam situasi kayak gini jelas bikin hancur. Planck sendiri udah tua dan gak bisa berbuat apa-apa buat nyelamatin anaknya. Tragedi ini bikin dia makin terpuruk. Tapi dia tetap berusaha bertahan dan menjalani hidupnya. Meskipun dihantam tragedi bertubi-tubi, Planck tetap berkontribusi untuk ilmu pengetahuan. Bahkan di masa tuanya dia masih aktif menulis dan memberikan ceramah tentang fisika. Sampai akhirnya tahun 1947 Max Planck meninggal di usia 89 tahun. So, guys, Max Planck ini contoh nyata kalau kadang penemuan terbesar lahir dari masalah yang awalnya kelihatan remeh. Dari sekedar nyari jawaban soal radiasi benda hitam, dia malah ngerevolusi dunia fisika dan membuka pintu ke teknologi masa depan. Tanpa dia, nggak bakal ada fisika kuantum. Tanpa fisika kuantum, nggak bakal ada AI, komputer, bahkan mungkin YouTube yang lagi kita tonton sekarang. So, respect buat Max Planck nih. Gimana menurut kalian guys? Kadang kita nggak sadar kalau hidup kita sekarang tuh dipengaruhi sama orang-orang kayak Planck yang mungkin namanya jarang kedengeran. So, pertanyaannya, apa kita juga mau ninggalin jejak di dunia ini? Atau cuma jadi penonton perubahan? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video baru dari The Nabila Way. See you in the next video. Karena ingat, jalani hidup lo dengan cara lo. Gue Nabila and bye.